YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang masih stay di channel saya, dan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Nah, pada video kali ini tuh aku mau sedikit berbagi tentang ilmu, ya, ilmu, bagusnya aku bilangnya apa ya, ilmu tentang rumah tangga ya. Jadi aku di sini bukan ingin menggurui ya guys ya. Di sini aku hanya ingin berbagi sama kalian semua. Jadi aku ini bukan umpamakan sih ya. Ini benar cerita yang cerita beneran ya, asli. Nah, ini akan menjadi pelajaran berharga banget buat kita semua, terutama untuk aku sendiri ya. Oke guys, sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa subscribe dulu ya, subscribe dulu nih, bunyikan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan begitu aku upload video terbaru. Nah guys, yang namanya rumah tangga itu pasti akan ada selalu problem, akan selalu ada masalah-masalah yang timbul. Hilang satu, muncul satu, hilang satu, muncul satu. Tapi kalian harus punya keyakinan dalam diri kita itu, setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jika kita diberi ujian atau cobaan, itu pasti kita bisa melewatinya. Terkadang kita memang down ya ketika kita mendapati masalah itu tidak selesai-selesai. Nah, sebenarnya itu tidak selesai-selesai guys, tapi kita yang tidak mau menyelesaikan itu dari pikiran kita ini. Jadi kita seringkali membiarkan satu masalah itu masih selalu teronggok selalu ada di sini kita. Jadi kita selalu mikir ya, wah ini kayaknya belum selesai deh, wah ini seharusnya seperti ini, wah ini tidak sesuai dengan keinginan saya. Nah, itu kalian kalau masih terus berpikiran seperti itu tak akan selesai guys masalahnya gitu ya. Nah, kembali lagi aku pernah bahas ya, gimana menjaga mental rumah tangga itu. Kalian bisa cek ya di video aku yang ini, bagaimana kita harus menjaga mental kita di rumah tangga itu, menjaga mental istri, menjaga mental suami, dan menjaga mental anak. Jadi video kali ini itu aku ingin memberikan kepada kalian semua tentang bagaimana kita harus bersikap di rumah tangga jika kita adalah seorang istri ya. Nah, ini terjadi pada teman aku, dan itu bukan orang jauh ya guys ya. Ini semoga bisa menjadi pelajaran saja. Dia adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Suaminya itu begitu mencintai dia ya, menurut kasat mata saya ya. Nah, menurut kasat mata orang lain, tapi yang namanya rumah tangga itu hanya mereka berdua saja yang tahu. Terkadang perempuan itu tidak mau membicarakan tentang apa masalahnya dalam rumah tangga dia. Yang pertama katanya itu malu, itu adalah aib, dan seringkali perempuan itu membiarkannya dan memikirkannya sendiri. Nah, jadi itu sebenarnya ada bagusnya ya guys. Memang suami itu adalah baju kita adalah baju suami. Jadi kalau kita tanggalkan baju suami, sama saja kita menanggalkan aurat kita sendiri. Tapi, nah di sini ada tapinya guys. Kalian jangan coba hanya berpikir sendiri, jangan memendamnya sendiri ya. Kita sebagai istri, kita ini juga manusia guys. Kita bukan malaikat ya. Kita punya perasaan. Jika kalian terus-terusan memendamnya, membiarkan masalah itu berlarut-larut ya,
itu akan mempengaruhi mental kita. Kita akan stres sebagai istri dan menghadapi apapun itu sudah tidak mood gitu ya. Jadi gini guys, kalau saya sebagai istri ya, bagaimana sih menghadapi permasalahan di rumah tangga. Nah, saya pernah cerita nih ke teman saya yang tadi itu, yang saya lihat dengan kasat mata bahwa suaminya itu sangat mencintai dia. Menurut saya ya, karena saya lihat begitu. Tetapi pada kenyataannya dia bercerita kepada saya itu hanya di luarnya saja. Jadi sebenarnya si suami ini baiknya itu hanya di depan teman-teman, di depan keluarganya. Ketika mereka berdua, si suami ini suka temperamen, cemburuan. Awalnya itu ditahan oleh si istri, dibiarkan saja, dibiarkan selalu ya. Jadi kalau suami marah tahan, hanya palingan dia cuma nangis sendiri ya, ngadunya sama Allah. Tapi ingat loh guys, kalau yang namanya orang sabar itu ada batasnya. Beberapa tahun kemudian rumah tangga ini tidak bisa dielakkan lagi dari yang namanya perceraian, karena si istri ini merasa sabarnya itu sudah habis ya. Jadi ibarat kata begini, sabar itu ada batasnya gitu ya. Jadi si istri ini memutuskan untuk pergi dari rumah, bawa nih anak-anaknya, bawa baju hanya seadanya saja. Ketika itu si suami sudah menyesal. Dia pikir bahwa jika dia berbicara seperti itu tidak menyakiti perasaan istrinya. Padahal sebenarnya istri itu kan juga manusia guys, bukan seperti yang saya bilang, bukan malaikat, dia punya perasaan juga. Jadi intinya itu gini loh guys. Memang ada kalanya si istri itu harus mengalah, tapi ada kalanya mentang-mentang nih si suami dia yang mencari duit gitu ya, istri hanya tinggal di rumah saja, tidak menghasilkan duit. Tapi ingat loh ya, suami memang tidak menghasilkan duit, istri memang tidak menghasilkan duit, tapi tahukah kamu berapa banyak pekerjaan yang dia selesaikan, berapa stres menghadapi anak-anak, belum lagi mungkin uang belanjaan tidak cukup. Nah, si istri itu sebenarnya sabar loh guys gitu ya. Banyak ya, saya yakin istri-istri di luar sana itu sebenarnya sabar. Tapi ada kadang suami yang merasa seperti ini guys. Dia sudah saya nikahi, dia milik saya, jadi itu suka-suka saya. Saya mau berbicara kasar, saya mau nendang dia, saya mau ngapain dia, terserah saya. Yang ngasih makan kan saya. Nah, jadi terkadang dengan pola pikir dan perasaan suami seperti ini, itulah yang membuat rumah tangga itu cepat berantakan. Ini tipsnya ya bapak-bapak di rumah. Kalau bapak mau rumah tangganya adem ayem, sebenarnya istri itu bukan membutuhkan uang. Bapak-bapak bisa tanya tuh ke semua istri. Yang dibutuhkan istri adalah perhatian. Contohnya nih, hal kecil saja. Jika bapak-bapak lagi bekerja nih di luar ya, hal sepele saja ditanyakan, Ma, udah makan belum? Gimana anak-anak di rumah? Itu saja, itu lebih dari uang 1 miliar bagi beberapa ibu. Jadi sebenarnya itu sepele kalau mau membuat mental istri itu baik, istri itu waras. Sebenarnya sepele. Itu saja sebenarnya guys. Jadi
Jadi tidak semua perempuan itu yang di ininya adalah duit, bukan semua perempuan. Jadi sebenarnya perempuan itu hanya butuh diperhatikan, disayang, sudah dianggap, udah itu saja. Jadi menjaga mental istri itu tidak harus pakai duit banyak, tidak harus mesti pergi-pergi terus, bukan itu. Nah, kalau si istri, bagaimana caranya menanggapi si suami yang suka berkata kasar begini begitu? Ya, caranya guys, kita sebagai istri itu ya ada kalanya jika si suami masih dalam batas wajar, contohnya dia tidak main tangan ya, itu masih bisa kita maklumi. Tapi kalau si suami sudah main tangan, kalian harus lapor ke orang terdekat kalian. Jangan pernah didiamkan yang namanya KDRT. Jangan pernah didiamkan. Sekali kalian diamkan, dia akan terus-terusan main tangan. Sekali kalian biarkan, dia akan terus-terus menginjak. Nah, jadi kalian sudah jangan takut lagi kalau seandainya nih si suami itu main tangan, si suami itu apalagi dia nendang ninju, cepat katakan ke orang-orang terdekat kalian, ya. Nah, ini adalah tips dari aku. Kalian jangan takut berumah tangga, jangan takut di rumah tangga itu hidupnya keras, tidak. Jadi tergantung kita semua menanggapi setiap permasalahan di dalam rumah tangga itu. Sebagai istri, bagaimana, dan sebagai suami ya seperti apa juga. Jadi kita harus tahu porsi-porsinya dulu sebelum kita berumah tangga. Intinya satu aja guys, saling pengertian, saling perhatian, komunikasinya yang jelas. Karena kalau komunikasinya tidak jelas, hanya satu arah saja, itu sama saja bohong. Jadi harus ada dua arah, ya. Harus saling komunikasi. Kalau komunikasinya tidak jelas, ya nauzubillah guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat tips dari aku, bijak dalam menanggapi masalah di rumah tangga. Bijak sebagai istri, bijak kalau kita di KDRT. Jadi jangan takut berumah tangga, jangan takut. Oke, bye-bye. Sekian dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.